Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lulu Kansal Waida dengan NIM 2020121131 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajerial dari mata kuliah manajemen pengantar yang diampu oleh dosen saya yang bernama Ibu Retno Tri Handayani, SEMSI. Baik, langsung saja kita membahas materi yang pertama, yaitu tanggung jawab sosial. Apa itu tanggung jawab sosial? Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility merupakan komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat atau masyarakat luar, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup para pekerjanya. Sedangkan jika melibatkan dari sisi ekonominya, tanggung jawab tersebut tidak hanya menghasilkan laba, tetapi juga melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Baik, selanjutnya ini tanggung jawab sosial menurut Carroll. Di sini ada 4 macam Carroll mengungkapkan tanggung jawab sosial di suatu organisasi. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi. Yang kedua, tanggung jawab hukum. Yang ketiga, tanggung jawab etika. Dan yang keempat, tanggung jawab kebebasan memilih. Nah, untuk tanggung jawab ekonomi dan hukum, 2 tanggung jawab ini merupakan bukan tanggung jawab sosial, melainkan suatu yang harus dilakukan agar perusahaan dapat bertahan dalam suatu bisnis. Sedangkan untuk tanggung jawab etika dan kebebasan memilih, ini baru merupakan tanggung jawab sosial. Baik, sekarang kita akan membahas apa itu tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi adalah untuk memproduksi barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat sehingga perusahaan dapat membayar kembali para kreditor dan pemegang saham. Jadi, di sini tanggung jawab ekonomi, bagaimana caranya suatu organisasi mampu memproduksi barang atau jasa yang memiliki nilai bagi masyarakat sehingga nanti akhirnya perusahaan akan memperoleh laba, kemudian laba tersebut digunakan untuk membayar kembali barang dari kreditor dan pemegang saham. Selanjutnya adalah tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum ditentukan oleh pemerintah di mana manajemen diharapkan taat pada hukum. Jadi, tanggung jawab hukum ini menuntut suatu organisasi atau perusahaan untuk taat kepada hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah. Selanjutnya adalah tanggung jawab etika. Tanggung jawab etika merupakan tanggung jawab dari suatu manajemen organisasi adalah mengikuti keyakinan umum. Bagaimana orang harus bertindak dalam masyarakat. Di sini berarti organisasi atau perusahaan harus mengikuti ketentuan yang berlaku umum di masyarakat. Selanjutnya adalah tanggung jawab kebebasan memilih. Tanggung jawab kebebasan memilih merupakan tanggung jawab yang bersifat sukarela. Jadi, sukarela dari pihak organisasi atau perusahaan untuk melakukan kegiatan sosial atau tanggung jawab sosial. Nah, selanjutnya adalah alasan organisasi melaksanakan tanggung jawab secara sosial. Kenapa sih organisasi melakukan tanggung jawab secara sosial? Nah, di sini ada 4 alasan. Yang pertama, moralitas. Yang kedua, kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, mempertahankan otonomi.
Dan yang keempat, teori investasi. Baik, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, moralitas. Moralitas di sini, perusahaan bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan atau perusahaan bertanggung jawab pada seluruh stakeholder karena hal ini merupakan hal yang harus dilakukan. Hal ini didasarkan pada nilai moral secara personal, keagamaan, dan yang dianggap baik oleh masyarakat. Selanjutnya adalah kepentingan diri sendiri. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Perusahaan kemungkinan besar akan dihargai karena tindakan-tindakan tanggung jawab mereka baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, kenapa sih perusahaan melakukan tanggung jawab sosial? Nah, itu tadi karena ada kepentingan di mana ketika perusahaan melakukan tindakan sosial, perusahaan tersebut atau organisasi tersebut juga mengharapkan adanya kompensasi yang diterima. Selanjutnya adalah mempertahankan otonomi. Perusahaan bertanggung jawab terhadap stakeholder untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada dalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajerial. Ini sesuai dengan pendapat Carroll yang menyatakan kegagalan untuk memenuhi tanggung jawab etika dan kebebasan memilih akan memperbesar tanggung jawab hukumnya, sehingga mengganggu tanggung jawab ekonominya. Selanjutnya adalah teori investasi. Perusahaan bertanggung jawab kepada stakeholder perusahaan karena tindakan itu akan dicerminkan dalam tingkat laba yang lebih tinggi. Pernyataan ini menunjukkan hubungan langsung antara tindakan tanggung jawab sosial dengan kinerja keuangan perusahaan. Baik, itu tadi alasan mengapa perusahaan perlu melakukan tanggung jawab sosial. Sekarang kita lanjutkan dengan materi. Siapa sih pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan? Nah, ini ada 5 pihak yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama, pelanggan. Yang kedua, karyawan. Yang ketiga, pemegang saham. Yang keempat, kreditor. Yang pertama adalah tanggung jawab kepada pelanggan. Tanggung jawab sosial pelanggan jauh lebih luas daripada hanya menyediakan barang atau jasa. Perusahaan mempunyai tanggung jawab ketika memproduksi dan menjual produk. Selanjutnya adalah tanggung jawab kepada karyawan. Yang pertama, rasa aman para karyawan. Meyakinkan tempat kerja adalah aman bagi karyawan dengan selalu ngecek peralatan kerja supaya selalu dalam kondisi layak dan tidak berbahaya. Yang kedua, perlakuan layak oleh karyawan lain. Perusahaan bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa para karyawan diperlakukan layak oleh karyawan lain. Isu yang timbul biasanya masalah diversitas atau kelainan, perbedaan karyawan, dan pelecehan seksual. Yang ketiga, kesempatan yang sama. Karyawan yang melamar untuk suatu posisi seharusnya ditolak karena diskriminalitas masalah SARA. Selanjutnya adalah tanggung jawab kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab untuk memuaskan pemilik atau pemegang saham. Cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab adalah dengan cara manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuat keputusan yang untuk kepentingan pemilik. Selanjutnya adalah tanggung jawab kepada kreditor. Jika perusahaan mengalami masalah keuangan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya, harus memberitahu para kreditor. Biasanya, kreditor bersedia memperpanjang jatuh tempo pembayaran serta memberi advies dalam mengatasi masalah lingkungan. Baik, selanjutnya kita membahas materi yang kedua, yaitu etika.
Apa itu etika? Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Selanjutnya, etika bisnis dan etika manajerial. Etika bisnis adalah perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau manajer suatu organisasi. Sedangkan etika manajerial merupakan standar perilaku yang memadu masing-masing manajer dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi etika. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, perbedaan budaya. Yang kedua, tahap perkembangan moral. Yang ketiga, nilai individu. Yang keempat, relativisme. Mari kita bahas satu persatu. Perbedaan budaya. Salah satu penyebab perilaku tidak etis adalah adanya standar yang berlaku bagi seluruh dunia mengenai perilaku para pelaku bisnis. Norma dan nilai budaya berbeda untuk setiap negara, bahkan antara daerah geografi dan kelompok-kelompok etnis dalam suatu negara. Selanjutnya, tahap perkembangan moral. Menurut Colbert, terdapat 3 tahap perkembangan moral. Yang pertama, prekonvensional, memiliki ciri perhatian ke diri sendiri. Kedua, konvensional, perhatian terhadap hukum dan norma-norma masyarakat. Ketiga, prinsipal, ketaatan pribadi terhadap moral internal. Pada tahap ini memperhatikan norma-norma dan hukum untuk mencari nilai dan prinsip universal. Selanjutnya adalah nilai individual, perbedaan nilai antara manajemen puncak dan stakeholder. Beberapa pelaku bisnis percaya bahwa memaksimalisasi keuntungan adalah tujuan utama perusahaan. Nah, sementara perhatian kepada kepentingan kelompok merupakan tujuan penting lainnya. Selanjutnya adalah relativisme. Tantangan serius bagi penelitian mengenai etika dan perilaku etis adalah doktrin relativisme moral. Relativisme moral mengatakan bahwa moral bersifat relatif pada beberapa pribadi, sosial, dan standar yang lebih baik dibandingkan lainnya. Jadi, itulah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.